Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya akan menceritakan sebuah kisah legenda terkait dengan asal-usul Sungai Kampar dan juga terkait dengan legenda, mitos dan misteri yang ada di Sungai Kampar. Sungai Kampar yang ada di Riau. Bagaimana kisahnya? Silakan disimak berikut ini. Di Provinsi Riau terdapat sebuah sungai besar yang mengalir deras, membelah hutan-hutan tropis hingga bermuara di Selat Malaka. Sungai ini dikenal sebagai Sungai Kampar. Sungai Kampar yang kaya akan sejarah dan juga budaya. Namun, bagi masyarakat setempat, nama Sungai Kampar tidak hanya sekedar geografis, tetapi juga menyimpan legenda tragis, yaitu tentang kisah cinta, pengkhianatan, dan juga kutukan seorang putri kerajaan, yaitu Putri Mandalika, seorang pengantin muda. Bagaimana kisahnya? Silakan disimak berikut ini. Alkisah pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang putri cantik bernama Putri Mandalika. Putri Mandalika adalah seorang putri di sebuah kerajaan kecil di tepi hutan lebat. Mandalika merupakan anak tunggal dari sang raja. Dia dikenal tidak hanya karena kecantikannya, akan tetapi juga atas kebaikan hatinya. Karena itu, banyak pangeran dari kerajaan lain datang untuk melamarnya. Akan tetapi, Putri Mandalika selalu menolak dengan halus. Namun, pada suatu ketika, takdir berkehendak lain. Raja menjodohkan Mandalika dengan seorang bangsawan kaya raya yang bernama Pangeran Dharma. Meskipun Mandalika tidak sepenuh hati menerima, namun ia tunduk pada kehendak ayahnya. Setelah menikah, Mandalika berusaha menjadi istri yang setia. Meskipun ia merasa ada sesuatu yang merasa aneh dengan sang pangeran. Rahasia sang pangeran seiring berjalannya waktu, Mandalika mulai mengetahui sifat asli sang Pangeran Dharma. Ternyata Pangeran Dharma tidak setulus hati mencintainya. Pangeran Dharma hanya seorang pangeran licik. Pangeran licik yang hanya ingin memanfaatkan hubungan pernikahannya untuk menguasai harta dan juga wilayah kerajaan Mandalika. Puncaknya, sang Pangeran Dharma bekerja sama dengan para komplotan para perampok untuk menyerang kerajaan ayah Mandalika. Dalam serangan itu, istana hancur dan sang raja gugur dalam mempertahankan kerajaan dan juga melindungi rakyatnya. Adapun Mandalika yang berhasil melarikan diri ke hutan, menyaksikan kampung halamannya dari kehancuran dari kejauhan. Kutukan sang putri dengan diliputi kesedihan. Mandalika menangis dan memohon kepada para dewa untuk memberikan keadilan atas perbuatan keji Pangeran Dharma. Dalam keputusasaan, Mandalika memanjatkan kutukan kepada sang Pangeran Dharma dan ia pun berdoa kepada dewata. Wahai para dewa, jadikanlah air mataku sebagai air sungai yang tak henti-hentinya mengalir. Biarkan sungai ini menenggelamkan Pangeran Dharma beserta keturunannya agar kejahatan mereka tak terulang lagi. Pintanya dengan sepenuh hati. Dan kutukan itu pun seketika menjadi kenyataan. Air mata Mandalika seketika menjadi arus deras yang luas dan kemudian menciptakan sebuah sungai besar. Adapun desa tempat Pangeran Dharma bersembunyi kemudian tersapu dengan air dahsyat yang menenggelamkan sang pangeran dan juga para pengikutnya. Sungai besar yang tercipta dari kutukan air mata Putri Mandalika yang kemudian kita kenal hingga saat ini dengan nama Sungai Kampar. Dalam bahasa setempat, Kampar artinya air yang mengalir dan juga memancar dengan deras. Ya, itulah kisah awal mula terciptanya Sungai Kampar. Dan konon, setelah kematian Pangeran Dharma, Putri Mandalika menghilang tanpa jejak. Sebagian orang percaya bahwa Putri Mandalika telah menyatu dengan alam dan kemudian rohnya menjadi penjaga Sungai Kampar. Bahkan hingga kini,
Banyak masyarakat sering mendengar cerita tentang roh wanita yang dipercaya sebagai penjaga Sungai Kampar dan kerap bahkan menampakkan diri pada saat-saat tertentu. Hingga kini, Sungai Kampar tidak hanya menjadi bagian yang penting bagi kehidupan masyarakat Riau, tetapi juga menjadi pengingat akan sebuah legenda tentang cinta yang berakhir tragis. Lebih lanjut, di Sungai Kampar juga memiliki sebuah fenomena alam yang sangat menarik, yaitu adanya ombak bono. Ya, ombak bono merupakan fenomena unik yang ada di Sungai Kampar, tepatnya di Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan di Provinsi Riau. Ombak yang bergulung lazimnya bisa kita temui di perairan sekitar pantai ataupun ratusan meter dari bibir pantai. Namun, lain halnya dengan ombak bono di Sungai Kampar. Karena itu, tak heran jika ombak bono di Sungai Kampar menjadi favorit bagi banyak peselancar. Tak hanya itu, ada juga mitos terkait ombak bono yang banyak menyimpan misteri dan sukses menyedot perhatian publik lintas generasi. Menurut kisah Sentadu Gunung Laut yang merupakan cerita masyarakat Melayu lama, ombak bono terjadi karena perwujudan 7 hantu yang sering menghancurkan sampan ataupun kapal yang melintasi Sungai Kampar. 7 hantu itu diwujudkan dalam bentuk 7 jenis gulungan ombak, mulai dari gulungan ombak terbesar yang ada di bagian depan, diikuti 6 gulungan ombak di belakangnya dengan tinggi ombak lebih kecil. Ombak besar ini sangat ditakuti masyarakat, sehingga untuk melewatinya harus diadakan sema, semacam upacara di waktu pagi atau di waktu siang hari dipimpin tetua adat setempat dengan maksud agar selamat saat berhadapan dengan ombak bono. Masih dari kisah yang sama, ombak bono juga dijadikan ajang uji nyali bagi setiap pendekar Melayu pesisir untuk meningkatkan keahlian bertarung mereka. Bono sendiri dalam bahasa masyarakat setempat berarti berani. Di sisi lain, secara ilmiah, gelombang ombak bono merupakan salah satu peristiwa alam yang cukup langka dan jarang terjadi, di mana kita akan menyaksikan sebuah gelombang besar yang layaknya terjadi di tengah laut. Namun, ini terjadi di sebuah sungai air tawar. Gelombang bono terjadi diakibatkan benturan 3 arus air yang berasal dari Selat Malaka, Laut Cina Selatan, dan juga aliran air di Sungai Kampar. Akibat benturan ini menjadikan gelombang air di muara Sungai Kampar bisa mencapai ketinggian 4 hingga 5 meter dengan ditandai sebelumnya dengan suara gemuruh yang hebat. Ya, terlepas dari kisah legenda dan juga mitosnya, faktanya juga Sungai Kampar secara geografis merupakan salah satu sungai besar di Provinsi Riau yang memiliki panjang sekitar 413,5 km dengan kedalaman rata-rata 7,7 meter dan lebar rata-rata 143 meter. Sungai Kampar mengalir dari hulu di punggung Bukit Barisan ke arah timur, membelah wilayah Kabupaten Kampar. Saat ini, Sungai Kampar memiliki banyak manfaat secara ekonomi bagi masyarakat sekitarnya, seperti nelayan, pembudidaya ikan, petani, dan juga kehutanan. Selain itu, Sungai Kampar juga menjadi sarana transportasi. Lebih dari itu, saat ini Sungai Kampar memiliki waduk untuk pembangkit listrik tenaga air berkapasitas 114 MW dan telah beroperasi sejak tahun 1996, yang mana Sungai Kampar bercabang menjadi 2 sungai besar, yaitu Kampar Kanan dan juga Kampar Kiri, dan kedua sungai itu bertemu di Kabupaten Pelalawan di Provinsi Riau. Nah, itulah kisah legenda asal-usul Sungai Kampar dan juga terkait dengan mitos ombak bono yang merupakan ombak unik yang ada di Sungai Kampar. Terima kasih sudah menyimak kisah ini di channel YouTube Borin Vlog. Di channel ini Anda juga bisa menyimak berbagai kisah legenda lainnya
baik itu terkait dengan asal-usul sungai maupun asal-usul gunung, baik itu yang ada di wilayah Riau maupun berbagai wilayah Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di cerita lainnya.